Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar kelanjutan tema di psikologi industri, yaitu tema komunikasi dalam dunia kerja. Di pertemuan sebelumnya kita belajar terkait leadership, ya, bahwa dalam leadership itu fungsi penting yang harus dimiliki atau skill penting yang harus dimiliki adalah tentunya skill komunikasi, karena dalam leadership itu sendiri fungsi yang paling banyak dilakukan adalah komunikasi, dimana ketika sudah menjadi leader, peran utamanya salah satunya adalah bagaimana dia mampu mengarahkan, membimbing atau mengcoach bawahan-bawahannya atau orang-orang yang bekerja dengannya supaya mereka semua bisa mengerti arah dan tujuannya dan bisa bergerak dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya tersebut. Maka dari situ kemarin juga sudah kita pelajari bahwa komunikasi ketika dia efisien dan efektif itu adalah satu hal yang akan sangat-sangat membantu dalam leadership. Makanya di pertemuan kali ini kita akan bahas lebih dalam lagi terkait komunikasi dalam dunia kerja. Seperti itu. Ya, kemarin kita juga tadi seperti yang saya bilang, jadi ada 75-90% dari waktu kerja itu bahkan digunakan untuk berkomunikasi, tidak hanya oleh leader ya, bahkan orang-orang yang bekerja itu juga pasti berkomunikasi, karena pada dasarnya dalam organisasi itu kita tidak sendiri, karyawan itu tidak sendiri, ada orang lain, dan orang lain mengerjakan tugasnya masing-masing. Tentunya ini menjadi sebuah proses di mana satu aktivitas dengan aktivitas lainnya itu juga berurutan atau berhubungan. Makanya tidak bisa dipungkiri satu orang satu karyawan itu akan kemudian harus berkomunikasi dengan orang lain, dengan karyawan lain, karena dia membutuhkan input pekerjaan dari orang lain dan dia memberikan output yang menjadi input juga untuk pekerjaan dari orang lainnya. Kalau kita bisa lihat di sini, bahkan 75-90% digunakan untuk komunikasi, 5% menulis, 10% digunakan untuk membaca, 35% berbicara, 50% digunakan untuk mendengarkan. Ini jadi banyak ya, seperti ini. Dari sini kita bisa lihat begitu pentingnya communication skill. Jadi mengapa komunikasi penting dalam dunia kerja? Lalu ada beberapa hal yang bisa kita pahami ya terkait pentingnya komunikasi dalam dunia kerja. Tentunya pertama, meningkatkan team building. Ya, dalam satu tim atau grup itu ada sekelompok orang dan tim ini harus bekerja dengan baik. Tentunya orang-orang dalam tim tersebut harus bisa berkomunikasi, sehingga diharapkan nantinya kerja tim itu efisien dan efektif, sehingga produktivitas jadi meningkat, ya kan? Kalau komunikasinya efektif kan tidak lagi bertele-tele dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan, jadi produktivitas meningkat. Tentunya ketika ada beberapa orang, tentunya masing-masing orang punya latar belakang yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, bisa jadi pandangan juga berbeda. Nah, ini kalau kita komunikasi baik, kita bisa menghargai adanya perbedaan tersebut dan kita bisa toleransi gitu untuk hal-hal tersebut. Juga dalam penerapan aturan, kalau dikomunikasikan dengan baik, misalnya jadi cara bekerjanya itu bisa sesuai dengan aturan. Dan tadi kalaupun nanti keadaan memanas ya, karena perbedaan pendapat yang sangat kuat dan mau nggak mau sehingga ada konflik, itu konflik pun bisa diselesaikan dengan baik kalau komunikasi bagus. Jadi tidak perlu pakai tangan, cukup dengan membicarakannya dengan baik, mengkomunikasikannya dengan baik. Tentunya hal ini tujuan besarnya adalah kemudian untuk merealisasikan tujuan dan target perusahaan, yang itu semua kerjasama tadi itu.
supaya target-target perusahaan bisa tercapai. Apa saja targetnya itu dikomunikasikan, jadi semua orang tahu apa yang harus dikerjakannya, tujuannya kemana, targetnya masing-masing seperti apa. Nah, kalau dia sudah tahu pun jadi termotivasi kan, motivasi untuk kemudian bisa menyelesaikan target ini, tentunya karena ketika target itu tercapai kan prestasi, jadi ini motivasi. Tentunya pemimpin yang baik itu juga bisa memotivasi dengan baik karyawannya supaya mereka bekerja dengan baik. Ini penting punya communication skill juga. Kemudian hubungan baik, nah itu tadi semua di dalam. Bagaimana dengan keluar, ya kan? Kita juga sebagai perusahaan pasti yang bisnis punya klien, baik yang non bisnis itu pun juga punya orang lain berhubungan klien yang kita berhubungan dengan perusahaan kita. Nah, komunikasi yang baik itu juga penting dengan klien tentunya kan, bagaimana supaya mereka puas dengan kita ketika mereka punya permasalahan dengan perusahaan kita tangani dengan baik dan mereka jadi tidak ibaratnya apa ya, tidak kecewa. Karena ketika mereka sudah kecewa, harapannya bisa jadi mereka kan nanti menyebarkan berita tidak baik. Nah, kita berharap hal itu tidak terjadi. Jadi komunikasi yang baik diharapkan bisa hal itu membangun hubungan yang baik juga dengan klien. Dan tentunya kemudian mengembangkan inovasi, karena dengan komunikasi yang baik orang-orang yang punya ide pun tidak merasa berat dalam menyampaikan atau mungkin tidak tertekan sehingga mereka tidak mau menyampaikan idenya. Dengan komunikasi yang baik di mana dihargai, orang bisa mengeluarkan idenya, makanya dari situ mungkin ada ide-ide baru, inovasi-inovasi baru dalam perusahaan yang kemudian bisa termunculkan. Nah, itu salah satu, itu beberapa alasan bahwa komunikasi itu penting dalam dunia kerja. Jadi kita sudah ngomong seberapa penting, tapi sebenarnya komunikasi itu apa sih? Ya, di sini bisa dilihat proses penyampaian suatu pesan oleh seorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap. Jadi bisa saja memberitahu saja atau pengen dia itu berubah sikap mengikuti kita. Misalnya kalau di leadership kan mengikuti arahan leader kan. Kalau di sini misalnya sesama colleague yang mengubah sikap, pendapat atau perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi seperti itu, bisa sekedar cuman memberitahu, informatif, atau kemudian ingin mengajak, persuasif gitu. Oke. Yang kedua ada aktivitas menyampaikan apa yang ada di pikiran, konsep yang kita miliki, dan keinginan yang kita sampaikan pada orang lain. Ini lebih mirip dengan yang tadi memberitahu ya, yang dari definisi sebelumnya. Jadi intinya sama. Jadi di situ ada proses penyampaian apa yang di pikiran masing-masing orang, yang tujuannya bisa jadi sekedar untuk memberitahu atau tentunya ke orang lain ya, bisa satu orang, bisa banyak orang, tapi yang memberitahu atau juga mengajak mereka nantinya. Komunikasi organisasi adalah juga, nah itu adalah kalau ini karena kita omongannya dalam organisasi ya, tentunya pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dalam suatu organisasi. Jadi dalam organisasi juga ada komunikasi. Nah, tentunya kalau di organisasi lebih sifatnya kepada banyak orang. Ya, tidak hanya omongan di sana, karena informasi juga bisa disampaikan tidak sekedar melalui omongan, melalui pesan-pesan, mungkin memo, surat pemberitahuan, dan sebagainya. Itu juga pola bentuk-bentuk dalam komunikasi dalam organisasi yang tadi sifatnya baik sekedar memberitahu, tapi tentunya hal ini memberitahu itu misalnya untuk prestasi-prestasi, kemajuan-kemajuan perusahaan, atau sifatnya aturan-aturan yang kemudian diharapkan harus diikuti oleh semua anggota perusahaan. Nah, ada fungsi-fungsi organisasi ya. Jadi tadi sudah kita bahas sedikit, yaitu pertama adalah fungsi informatif. Ya, tadi memberitahu, menyampaikan supaya orang lain itu sebenarnya informasi yang ada kepada orang-orang setiap anggota organisasi, sehingga mereka bisa
tahu lah intinya gitu, sehingga ketika mereka tahu mereka bisa mendukung tugas-tugasnya dengan baik. Seperti itu. Fungsi regulatif berkaitan dengan peraturan-peraturan dan pedoman yang berlaku dalam suatu organisasi. Ya, ini tentunya terkait aturan ya, supaya mereka mengikuti kemudian diharapkannya. Kalau sudah tahu mengikuti. Kalau informatif tadi mungkin sekedar ada oh sekarang kemajuan perusahaan seperti apa, salesnya berapa, oh pemakaian budget kita sudah berapa, itu kan informatif. Tapi kalau regulatif ada aturan-aturan yang kemudian diharapkan si karyawan mengikuti hal tersebut. Dan fungsi persuasif ini tentu persuasif ini yang banyak kemudian dipakai bisa jadi oleh atasan kepada bawahannya, karena mau nggak mau atasan juga mengontrol dan dia harus membawa bawahan itu untuk bekerja mengikuti apa yang memang tim sudah targetkan. Nah, ini biasa dipakai untuk dari atasan kepada bawahan, atau ini bisa dibilang juga perintah ya sebetulnya kalau bahasa ininya, tapi persuasif atau perintah seperti itu. Nah, tapi ini tidak selalu, kalau kita bahasanya perintah itu tidak selalu caranya keras. Ya, bisa juga halus, tapi perintah itu adalah sebenarnya command kalau bahasa Inggrisnya kan, yaitu memang bagaimana seorang manajer itu mengarahkan atau memberi tugas kepada bawahannya, itu perintah di sini. Oke. Kemudian dalam organisasi itu ada dua perspektif ya. Pertama ada perspektif objektif, yaitu adalah penanganan pesan, menerima, menafsirkan, dan bertindak berdasarkan informasi, atau subjektif. Jadi kalau objektif itu lebih kepada ini perspektif itu kan cara pandang ya, cara pandang. Nah, komunikasi itu ada yang sifatnya objektif, jadi semuanya itu dipahami tanpa ambigu. Jadi makanya kalau aturan-aturan atau ya kebanyakan aturan-aturan itu kan seharusnya disampaikan sehingga tidak ambigu, sehingga semua orang yang membacanya yang menerima itu juga punya pemahaman yang sama. Tapi di satu sisi ada perspektif subjektif, ini lebih kepada biasanya perorangan, ketika satu anggota kemudian transaksi dengan anggota yang lain, yaitu mereka kan, nah ini bisa jadi ke orang-orang berbeda, ini sifatnya juga belum tentu objektif. Nah, seperti itu. Memang kalau di tempat kerja sih sebaiknya lebih banyak yang objektif ya, karena itu lebih safe gitu. Karena yang objektif mungkin untuk hal-hal yang lebih pribadi, atau walaupun bisa jadi juga memang ada tatarannya di organisasi gitu. Nah, kemudian bagaimana kita komunikasi organisasi itu melakukannya? Ada beberapa pendekatan dalam komunikasi di organisasi. Di sini kita ada 3 ya, makro, mikro, dan pendekatan individual. Jadi sebenarnya pendekatan makro itu lebih melihat komunikasi dalam organisasi secara keseluruhan yang besar dari struktur global. Dan ini juga bahkan organisasi kemudian dengan lingkungannya. Ya kan? Jadi kita komunikasi organisasi sebagai satu keseluruhan, kemudian dengan lingkungannya. Tentunya ini ada aktivitas tertentu. Contohnya kalau di situ bisa dilihat memproses informasi dan lingkungannya. Kalau kita pahami di teori organisasi itu kan, organisasi itu punya boundary, dan di luarnya itu adalah lingkungan. Mau nggak mau lingkungan ini menjadi sumber tempat perusahaan itu mengakses sumber daya atau resource kan. Nah, seperti itu. Juga informasi, dia mengambil input, dan kemudian ketika organisasi itu menghasilkan output, dia dilempar lagi ke lingkungan. Nah, seperti itu. Mau nggak mau makanya perlu ada komunikasi dengan lingkungan. Jadi memproses informasi dan lingkungannya seperti apa. Bahkan ketika levelnya strategik ya, ketika kita mau melihat arah organisasi ini mau kemana, kan ada bisa analisis lingkungan.
yang eksternal itu, yang kemudian dari situ kita setelah mendapatkan informasi kita bisa identifikasi apa sih sebetulnya yang terjadi di sana gitu. Nanti kemudian kita bisa berinteraksi atau integrasi dengan organisasi lain, mau sifatnya mutualisme, yaitu misalnya saling uh, saling menguntungkan, misalnya jadi vendor, atau organisasi lain itu menjadi klien kita, atau justru menjadi kompetitor. Nah itu juga hal-hal yang penting, kita ada hubungan dengan mereka, dan diharapkan itu menjadi jalan untuk meningkatkan pertumbuhan organisasi. Dan terakhir biasanya nanti menentukan tujuan organisasi. Contoh tadi kalau misalnya kita mengenali kemudian ya organisasi itu, oh ternyata ada vendor-vendor yang, satu contoh kita melihat ada organisasi lain yang bisa menjadi vendor yang baik untuk kita. Mau nggak mau ketika vendor itu bagus, kita kemudian kan bisa organisasi berubah. Oh mungkin dengan adanya vendor yang sekarang sudah bagus, integritasnya baik gitu, kita bisa menerapkan strategi zero inventory. Jadi kita tidak perlu lagi menumpuk inventory dulu, seperti dulu khawatirnya nanti kalau tidak tiba-tiba vendor nggak bisa nggak bisa mensuplai material misalnya, kita kan kelabakan. Tapi kalau ternyata kita sudah mengenali ada vendor yang sekarang sudah baik ini kualitasnya, ya kita bisa, jadi itu pun mengurangi biaya inventory. Di satu sisi juga ada, sekarang mungkin si klien itu punya keinginan baru. Nah, kita juga mulai, kita bisa, tujuan organisasi kita tuh membuat sebuah produk baru atau pasar baru. Nah, seperti itu. Bahkan kompetisi juga begitu. Ketika kita tahu ada pesaing-pesaingnya, nah kita bisa melihat apakah ini sama barangnya atau berbeda, sehingga kita bisa menentukan mau main di red ocean atau mau main di blue ocean, seperti itu. Tuh. Kemudian pendekatan mikro itu memfokuskan kepada komunikasi dalam unit dan subunit pada suatu organisasi. Komunikasi yang diperlukan pada tingkat ini seperti komunikasi untuk pemberian orientasi dan latihan, ya. Jadi dalam unit dan subunit dalam organisasi sekarang kalau mikro itu bukan lagi dengan luar tapi dengan dalam. Contoh-contohnya orientasi dan latihan, ya. Di awal-awal ketika masuk, karyawan itu diberi orientasi. Terus melibatkan anggota kelompok dalam tugas kelompok, ya, dalam timnya itu bagaimana caranya. Menjaga iklim organisasi supaya tetap kondusif, tidak ada clash-clash yang kemudian merusak kinerja. Komunikasi untuk mengetahui rasa kepuasan dalam organisasi, ya seperti itu. Jaga iklim organisasi itu salah satunya mungkin ya ketika ada kebijakan, kita tidak membicarakan politik praktis dalam organisasi, misalnya dalam tempat kerja sebaiknya kita menahan diri dari pembicaraan yang seperti itu, karena gini, setiap orang kan punya pandangan masing-masing kan dalam ranah politik atau agama dan seperti itu. Nah itu punya pandangan, tapi jangan sampai kemudian dan itu hak misalnya untuk meyakini atau memiliki pandangan tertentu, tapi jangan sampai kemudian hal itu dilontarkan dalam kondisi yang kemudian justru malah menimbulkan iklim yang jelek, saling saling berantem, membela kesukaannya masing-masing, sehingga malah berantem. Itu kan nggak baik ya, harusnya hal yang seperti itu dihindari supaya iklim organisasi tetap baik. Kemudian yang ketiga, pendekatan individual, berpusat pada tingkat laku komunikasi individual dalam organisasi. Jadi beberapa bentuk komunikasi individual: berbicara pada kelompok kerja, ya satu orang ngomong, hadir dan interaksi dalam rapat-rapat, menulis dan mengonsep surat atau email. Bikin email itu kan komunikasi kan, walau bentuknya tulisan. Apakah kita baik dalam menulis email, menulis surat, baik kita dalam ngomong di tim kerja, dalam rapat, atau bahkan dalam berdebat ketika kita punya usulan yang kita anggap benar atau ingin kita itu agar supaya bisa diterapkan, kita kan harus berdebat juga. Tapi ini bagaimana caranya berdebat? Hal ini semua dilakukan dengan baik gitu ya, dengan baik dan elegan seperti itu. Nah, ada cara-cara
beberapa gaya dalam komunikasi dalam organisasi untuk kemudian tadi itu semua komunikasi bisa dilakukan. Ini ada beberapa gaya komunikasi, yaitu yang pertama controlling style. Ini mengendalikan sebetulnya. Ini lebih kepada ya satu arah ya, komunikasinya satu arah. Jadi satu orang atasan yang kemudian dia mengatur, dia memberikan arahan, dan komunikasinya ini one way, semua pendengar cuman tidak ada kesempatan untuk memberikan feedback di situ. Itu controlling style, jadi satu arah seperti itu. Mungkin lebih pada kalau yang pidato ya seperti itu di pagi hari atau apa ya, itu sebenarnya arah gitu. Atau mungkin ya bisa jadi perintah tapi tidak boleh diganggu gugat. Nah seperti itu controlling style. Equalitarian style ya ini equal, jadi dua pihak itu seperti setara, jadi bisa ada feedback dua arah jadinya. Kalau di sini gayanya dua arah, satu ngomong, satu mendengarkan. Nah kemudian gantian di ngomong, ya ini pun harus mendengarkan, yaitu seperti itu ya. Jadi dua arah berbalikan, semuanya saling bisa bergantian. Jadi ya penggunanya adalah orang yang memiliki kesikap kepedulian yang tinggi biasanya, seperti ini. Kemudian ada structuring style, gaya komunikasi yang terstruktur. Jadi memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna menantangkan perintah yang harus dilaksanakan, menjadwalkan tugas dan pekerjaan secara struktur organisasi. Nah ini biasanya dia formal ya, biasanya di formal dia menggunakan bahasa-bahasa yang memang sifatnya struktur, dan memberikan memo-memo dan perintah-perintah dalam organisasi seperti itu, tapi mengandalkan aturan-aturan. Jadi memang berdasarkan aturan-aturan yang sudah ada. Biasanya kan kalau kalian lihat ada surat itu menimbang, menetapkan, memutuskan. Nah, itu ada hal-hal seperti itu di sini. Kemudian dynamic style, ini komunikasi yang cenderung agresif. Lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan. Jadi biasanya dia memang cepat ya, dia cepat komunikasinya. Biasa digunakan oleh para juru kampanye atau supervisor yang membawahi para salesman. Tujuannya adalah untuk stimulasi atau merangsang pekerjaan untuk bekerja dengan lebih cepat, efektif dalam mengatasi persoalan kritis. Ya kalau kita lihat kan kadang supervisor yang di atasnya salesman itu ya gaya bahasanya bisa jadi keras. Juru kampanye juga ngomongnya meledak-ledak gitu. Atau mungkin mandor, kalau kalian perhatikan dalam proyek pekerjaan bangun gedung atau bangun mall kayak gitu, mandor itu biasanya memang bahasanya keras, ngomong biasa aja tapi keras. Kita berpikir apakah dia marah gitu ya, kok berapi-api, meletup-letup. Tapi memang seperti itu juru kampanye. Supervisor kan juga harus bisa memotivasi supaya mau giat salesman bekerja. Mandor juga gitu, supaya tukang-tukangnya itu tidak kemudian salah dalam bekerja, seperti itu. Relinquishing style mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, atau gagasan orang lain meskipun pengiriman pesan dari sender mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Jadi ini agak mirip dengan yang tadi ya, yang equal. Tapi kalau equal kan cuman komunikasi antara dua orang yang setara. Kalau ini sebenarnya dia dalam posisi yang lebih tinggi, dia atasan, tapi kemudian tidak menjadikannya controlling, tapi dia relinquishing. Jadi dia tetap menerima saran. Nah ini efektif ketika sender bekerja sama dengan orang-orang yang berpengetahuan luas, berpengalaman, dan teliti, bersedia untuk bertanggung jawab atas semua pekerjaannya. Ya seperti itu. Jadi bisa jadi mungkin ya sama yang senior, seperti itu. The withdrawal style ya ini biasanya yang nggak mau ngomong, jadi sudah diem saja. Ini kurang baik juga, ini komunikasi yang sifatnya jangan menarik diri ya dari berkomunikasi. Ini tidak ada juga, jadi orang yang ketika komunikasi ya mendingan diem saja lah, mendingan diem dalam suatu rapat, diem saja. Mungkin merasa oh ini
bicaraannya orang-orang tua atau seperti apa ya. Ini sebenarnya kurang baik juga dalam organisasi ya, karena tadinya bisa jadi orang-orang tersebut sebenarnya punya ide-ide gitu yang baik untuk inovasi, tapi jadinya karena pressure atau apapun, budaya yang kurang support, sehingga dia tidak mau menyampaikan withdrawal. Ini yang nggak bagus. Jadi ingat-ingat lagi tadi apa saja definisi komunikasi menurut Wibowo tadi, ya adalah aktivitas menyampaikan apa yang ada di pikiran, konsep yang kita miliki, dan keinginan yang kita sampaikan pada orang lain. Tadi ada 2 ya komunikasi ya, salah satunya. Nah, jadi untuk menyimpulkan di sini 75-90% tadi kita sudah pelajari bahwa kebanyakan adalah dipakai untuk berkomunikasi kita di dunia kerja itu, karena mau nggak mau kita bekerja dengan orang lain, ya kan? Apa yang menjadi output dari orang lain bisa jadi menjadi input untuk pekerjaan kita, dan begitu juga sebaliknya, mau tidak mau. Komunikasi penting karena dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi konflik, dan menjaga toleransi. Ini salah satunya dari beberapa tadi pentingnya komunikasi. Komunikasi organisasi adalah pengiriman pesan. Ya, tadi dalam konteksnya organisasi tentunya komunikasi adalah pengiriman pesan dan penerimaan juga pesan. Tapi ini dalam organisasi dan bisa formal, bisa informal. Formal itu ya mungkin di rapat dan macam-macam, informal itu antar seseorang biasa, mungkin tidak ya, keseharian itu tidak informal. Dalam satu tim mungkin bisa jadi tidak informal, tapi intinya mereka dalam satu organisasi seperti itu. Berikut adalah referensi-referensi yang bisa dibaca ya, untuk kemudian lebih dalam mengetahui bagaimana komunikasi ini ya, seperti itu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.